Oke guys, selamat datang kembali di This is Daryl Cryptomology teman-teman ya. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang yang namanya cryptocurrency. Seperti yang kalian tahu teman-teman, gue udah lama nih, ya lumayan lama nggak upload cryptomology. Sekarang baru gue upload lagi, dan selama gue nggak upload itu banyak berita-berita yang apa sih, yang benar-benar membuat cryptocurrency ini bergejolak teman-teman. Dimulai dari crashnya BTC, Bitcoin ya, kemudian juga ada Luna di situ yang turun sampai 99% ya, dan ya, banyak berita-berita juga di luar sana yang membuat kripto itu bergejolak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi cryptocurrency ini? Apakah dia masih mau bearish ataukah dia sudah mencapai titik terendahnya dan dia akan kembali bullish, teman-teman ya? Langsung saja kita bahas di This is Daryl Cryptomology. Nah teman-teman, sekarang kita sudah langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di depan kalian ini sudah ada indeks dari total market cap ya. Jadi kalau misalnya gue itu selalu melihat market capnya dulu ya, crypto total market cap itu seperti apa, karena memang di market cap ini bisa terlihat perputarannya itu ya, perputaran uang dan juga segala macam. Price juga bisa tercermin di market cap seperti ini, oke? Dan kalau misalnya kalian lihat sekarang market cap Bitcoin itu udah drop, cryptocurrency sudah berdrop sekali teman-teman ya, sampai ke 1,2 triliun. Bayangin kemarin-kemarin tuh pada saat saya bikin kriptomologi teman-teman ya, itu masih berada di 3T teman-teman, paling tingginya, dan bergerak stabil itu biasanya di 2,4 ya, terus 2,5. Sekarang drop sampai 1,2 ya. Dan kalau misalnya dilihat dari price action ya teman-teman seperti ini ya, kalau misalnya kita lihat penurunannya, ini tekanannya masih luar biasa kenceng ya. Dan juga kalau misalnya kalian perhatikan, dia ini baru masuk ke cycle yang kedua, teman-teman. Maksudnya cycle kedua apa? Kalian bisa lihat di sini ada impulsif, kemudian di sini ada korektif atau dia bikin base, dan dia baru masuk impulsif yang kedua. Artinya apa? Artinya harusnya teman-teman, impulsif yang kedua ini tuh panjangnya tuh harusnya bisa sama dengan yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini saya sudah buat ya teman-teman garisnya seperti ini dari high ke low-nya. Nah ini kalau misalnya kita tarik ya ke sebelah sini ya, ini kemungkinan masih ada penurunan sampai ke bawah ya. Nah ini kalau misalnya kalian lihat, dia bisa penurunan sekitar 50% lagi nih ke 600 billion ya. Dan ini sangat serem sekali kalau misalnya bisa turun sampai segini ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, sekarang dia lagi pause harganya ya. Sekarang dia lagi pause, lagi membentuk base di area 1,2 triliun. Karena apa? Di area di historinya atau di sebelumnya, ini berada di area support teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat juga dari build up-nya atau dari perkembangan di dalam base ini teman-teman, ini kayaknya masih mau ada tekanan ke bawah. Karena apa? Karena pada saat dia bullish dengan bearish itu tekanannya candlenya atau bearish candle itu lebih besar dibandingkan bullish candle yang dibentuk ya. Kalau misalnya kalian bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil, kalian bisa lihat nih ya, pada saat dia turun, candlenya itu lebih range-nya lebih besar, badannya, bodinya lebih penuh gitu ya. Sehingga ini menimbulkan kekhawatiran teman-teman bahwa dia masih bisa ke bawah, oke? Pada saat penurunan harusnya di 1T teman-teman ya, di low kemarin paling rendah ini, itu dia bertahan ya, masih bisa menahan ya, karena area 1T ini tuh area psikologis juga dan juga area harga support yang sangat kuat. Tetapi kita harus waspada juga teman-teman ya, kalau misalnya dia bisa jebol ke bawah, nah itu berarti targetnya tadi ya ke 600 tadi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya sisi optimisnya bagaimana ya, ini kalau misalnya kita bikin satu cage teman-teman, satu range seperti ini adalah area geraknya dia teman-teman, area gerak sideways-nya Bitcoin atau base-nya Bitcoin ya. Ini kalau dia bisa break ke atas dan bertahan di atas 1,325T ya, cryptocurrency ini dia akan bergerak menuju ke level 1,475T. Jadi market cap ini akan mengalir terus ya, masuk kalau misalnya dia bisa bertahan di 1,3T ya. Jadi skenario-nya untuk market cap-nya itu seperti itu, oke? Kalian yang perlu perhatikan seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat market cap di luar Bitcoin ya, atau yang altcoin-nya seperti apa, sama kurang lebih ya, dari daily-nya juga kita lihat dia penekanannya luar biasa. Bahkan ini lebih kencang teman-teman ya daripada yang cryptocurrency secara total yang termasuk Bitcoin. Dan sama dia membentuk base juga, yang mana tendensi tekanannya juga masih ke bawah ya, belum ada tanda-tanda ke atas. Kalau misalnya kalian perhatikan juga, dia terus membuat lower low ya, lower high ini kalau di H4-nya ya teman-teman ya. Nah ini lower high, lower high, lower high, lower high, akhirnya tensinya tuh tetap ke bawah ya, seperti itu. Jadi ini juga perlu diperhatikan bahwa kalau misalnya dia bisa break ke bawah nih, terutama dia bisa break di bawah 596, itu targetnya tuh terdekatnya lagi mungkin sampai ke level 521, kemudian berikutnya di 359. Mengkhawatirkan apa enggak? Sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kondisinya, apa yang kita harus lakukan? Trading ya. Jadi kita tidak bisa untuk hold satu koin itu terlalu lama dulu kalau keadaan sekarang. Nah sekarang kita ke koinnya. Yang pertama itu tentu ada Bitcoin.
Nah, kalau untuk Bitcoin ini sendiri bagaimana? Dia tentunya sama seperti market cap-nya ya. Dia tetap ada penurunan ke bawah, kemudian dia bikin base seperti ini dan akhirnya base-nya jebol ke bawah lagi dan akhirnya dia sekarang juga sampai di fase konsolidasi kecil yang mana tendensinya juga tetap masih ke bawah karena kalian lihat tekanannya, pressure-nya teman-teman ya. Walaupun dia ke atas nanti untuk koreksi dulu ke atas ya teman-teman ya. Itu kalian harus berpikir dia itu tidak untuk balik arah tapi hanya untuk koreksi. Kenapa? Karena tekanannya ini sangat-sangat kencang sekali untuk ke bawah ya. Kalau dia misalnya naik ke atas, koreksinya mungkin hanya sampai di 34.890 ya atau di 34.900. Kemudian dia akan kembali turun lagi. Tetapi skenario terbesar kemungkinan dia adalah langsung menuju ke bawah, yaitu ke level 23.000 teman-teman, 23.800 ya. Karena di sini ada order block teman-teman 23.800 di sebelah sini area base ini menjadi tahanan yang kuat ya. Dan yang paling parahnya lagi kalau misalnya sampai 23.800 ini tidak menahan, dia bisa sampai ke 19.000 teman-teman ya. Yaitu di level di bawah sini 19.500 kurang lebih ya. Jadi itu adalah kedua level yang mungkin akan dituju Bitcoin ya kalau misal dilihat dari makronya. Kenapa dari makronya? Karena misalnya kalau misalnya kita perhatikan US itu masih belum selesai untuk menaikkan suku bunga. Jadi kalau misalnya US menaikkan suku bunga kembali, maka itu menjadi ancaman juga ya, kembali menjadi ancaman untuk Bitcoin ya. Kemudian dari sisi positifnya ya ada rumor bahwa sebentar lagi itu masuk halt teman-teman ya. Jadi biasanya kalau halting itu atau halving itu biar bisa naik lagi ya. Cuman kita masih menunggu ya, masih lama ya sebenarnya halvingnya itu. Jadi berita bagusnya itu juga tidak terlalu bisa menopang pergerakan dari Bitcoin itu sendiri ya. Dari volumenya kalau misalnya perhatikan juga volume penjualannya itu masih sangat kencang sekali di tanggal 12 Mei yaitu di apa namanya di harga low-nya itu di harga 27.000 ya. Yang mana ini menjadi apa ya perhatian khusus juga teman-teman. Oh sorry, di tanggal 12 Mei itu di low-nya di angka 25.000. Berarti kalau misalnya dia bisa break 25.000 ya itu sangat berbahaya. Dia pasti bisa menuju ke 23.000 dan akhirnya kalau di break lagi dia menuju 19.500 ya. Jadi untuk Bitcoin seperti itu. Bagaimana caranya kalian bisa mulai mencicil kalau misalnya dia sampai 23.000 dengan cara dollar cost average. Kalian harus hitung dengan money management yang benar-benar bagus kalau misalnya kalian mau invest teman-teman. Tapi kalau saran saya keadaan seperti ini cocoknya untuk ditradingkan ya. Kalau misalnya kalian yang trading di spot atau di futures, sekarang memang futures itu lebih memiliki dampak positif karena dia bisa sell short seperti itu. Oke. Nah nextnya kita lihat Ethereum teman-teman ya. Ethereum USD seperti apa. Oke, untuk Ethereum USD juga sama kurang lebih dengan Bitcoin ya. Dia sekarang berada di 1976 ya, 1976. Yang mana dia terkoreksi sudah sangat-sangat dalam sekali teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan tekanannya juga sangat besar. Pada saat dia naik pun sampai ke 2360 itu batas maksimalnya menurut saya. Kemudian dia akan melakukan penurunan lagi karena tekanannya kembali ke price action-nya teman-teman ya. Tekanan itu sangat-sangat luar biasa. Volume terbesar juga terjadi tanggal 12 Mei juga sama teman-teman ya, yaitu dengan low sampai 1700 ya. Jadi kalau dia break 1700-nya siap-siap teman-teman itu dia akan menghadapi ke 1400 ya. Dan 1400, 1300, 1400 menurut saya itu adalah area buy untuk Ethereum yang terbaik ya. Kalau misalnya kalian mau ngumpulin itu adalah area yang terbaik ya. Jadi mungkin saya sendiri itu akan melakukan buy itu di angka tersebut ya, seperti itu. Ya, itu dari Ethereum seperti itu kurang lebih mirip-mirip ya teman-temannya, tidak ada yang terlalu jauh berbeda. Sekarang kita lihat beberapa koin kecil lainnya ya, seperti Shiba. Ini kalian tahu ya Shiba ini termasuk kemarin koin yang cukup fenomenal ya. Sekarang kalau misalnya kalian perhatikan dia sudah kembali hampir ke bottomnya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari sini teman-teman ya, dari atas pertama kali high-nya dia terbentuk sampai sekarang ya, itu dia sudah hampir 90% teman-teman ya, seperti itu. Penurunannya sudah hampir 90%. Luar biasa ya, dropnya itu sudah hampir 90%. Jadi kalau misalnya kalian punya Shiba di 28 Oktober sebanyak 100 juta ya. Sekarang itu tinggal sisa 10 jutaan kalau nggak salah ya. Coba kita lihat yang pakai long position. Kalian beli di sini terus kalian taruh di sini. Ya, sama ya, sekitar 90%-an ya. Ya, betul. Ya, jadi seperti itu. Shiba bagaimana kalau kondisi Shiba? Shiba ini juga masih belum ada tanda-tanda yang bagus teman-teman, dari volume, dari segala macam. Dia juga sama, market ini juga masih bergerak sama persis teman-teman ya, dengan Ethereum, dengan Bitcoin, pattern yang terbentuk pun sama. Jadi ini menandakan apa? Menandakan sekarang ini keseluruhan market kripto itu lagi tidur teman-teman ya, lagi wait and see. Dan dia semua pattern yang terbentuk ini juga
mencirikan atau mengikuti yang namanya mothernya itu Bitcoin ya, seperti itu. Jadi ya sama ya, kalau misalnya kita perhatiin di sini dia cenderungnya tendensinya itu akan bergerak turun ya, dan level yang bisa kita perhatikan itu ya di bawahnya sini di poin 0,000870 ini teman-teman ya, ini yang menjadi perhatian kita nanti ya. Untuk Shiba seperti itu ya. Jadi saran saya kalau misalnya di kondisi sekarang jangan dulu kalian tuh spekulasi di koin-koin seperti ini. Karena apa? Karena koin-koin besarnya pun sekarang kalau misalnya kalian bisa masuk di waktu yang tepat, itu akan memberikan return yang sangat-sangat luar biasa untuk kalian. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita contohnya lagi BNB teman-teman ya. Ini salah satu koin yang termasuk cukup kuat ya. Dimana kalau kenapa saya bilang dia cukup kuat, karena penurunannya itu ya itu tidak seperti yang lain ya. Jadi dia nih kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan koin lain, penurunan dia tidak terlalu parah seperti yang lain ya. Sekarang contohnya dia sudah sendiri ke 332, yaitu di area structure support yang sudah di breaknya di sini teman-teman ya. Di sini ada structure level yang sudah di break, dan sekarang dia sudah mantul ke atas dan sudah koreksi lagi ke atas sini ya. Itu artinya apa? Mungkin ini bisa dijadikan koin yang berada di posisi leading teman-teman ya. Leading maksudnya bagaimana? Mungkin dia akan memimpin teman-teman yang lain, bahkan Bitcoin ya. Nanti kita lihat ke depannya apakah Bitcoin bisa sama mengikuti dia sampai dia koreksi ke area structure-nya ya. Jadi ini kalau misalnya dia kemarin sudah sampai ke 205, sekarang dia sudah koreksi ke atas sampai ke structure levelnya ini, yaitu di 332. Nah, kalau Bitcoin dia koreksi sampai ke structure, dia bisa bergerak sampai mana tuh ya. Nah, ini adalah structure yang terbentuk di Bitcoin ya, di sebelah sini, yaitu 34.300. Jadi kita lihat kalau misalnya dia nanti malah ngikutin BNB yang mana dia koreksi sampai structure, ya berarti dia bisa ke 34.500 seperti itu ya. Tapi khusus untuk BNB ini menurut saya koin yang sekarang bisa dijadikan hedging ya teman-teman ya. Karena apa? Karena memang si BNB ini memiliki produk exchange itu yang paling terbesar sekarang, dan dia cukup aman ya, sehingga orang-orang juga masih butuh koin ini ya, BNB ini untuk bertransaksi di Binance seperti itu. Oke. BNB seperti itu. Sekarang kita coba lihat koin yang lain ya, yang lagi viral, yaitu adalah Luna misalnya ya. Nah, sekarang gini loh, gimana masa depan Luna? Kalau misalnya kita lihat ya, dia dari 100 lebih sekarang tinggal 0,00017 gitu ya. Ini kita harus melihatnya di time frame yang sangat kecil ya. Kalau misalnya kita perhatiin di sini. Oke, kita lihat di sini di time frame yang sangat-sangat kecil. Oke. Kalau nggak di time frame yang sangat kecil, dia nggak kelihatan pergerakannya, rata. Nah, ini di time frame yang kecil baru kelihatan pergerakannya ya. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Nah, untuk Luna teman-teman ya, ini saya pakai time frame M5 ya. Karena kalau kita pakai time frame M1 sudah nggak kelihatan gerakannya seperti apa. Sekarang Luna ini dijadikan apa sih? Dijadikan koin trading teman-teman ya. Sekarang kalau misalnya menurut kalian Luna ini masih bisa naik ke angka $1, saya rasa itu sudah hampir kemungkinan 0,00% ya, hampir tidak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena dilihat dari underlyingnya atau backnya itu sudah tidak ada dananya teman-teman ya. Bitcoinnya sudah tidak ada ya. Kemudian dari USD-nya sendiri juga sudah tidak ada juga, dan bahkan ownernya sendiri sudah mau pindahin networknya ini ke koin baru ya, ke koin baru yang namanya Luna, yang nanti dinamakan Luna juga, yang ini jadi namanya Luna Classic kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya Luna ini ditradingkan. Jadi kalau misalnya kalian yang tipenya spekulator gitu ya, ini mungkin ya bisa dijadikan ya. Tapi kalau misalnya lihat kondisinya sekarang ini juga dia masih berada di tekanan bearishnya, yang mana kemungkinan dia akan kembali lagi ke 0,00015 ya teman-teman, seperti itu. Baru nanti kalian bisa mencari buy di situ. Kalau sekarang cari buy saya rasa kurang bijak, karena dari kondisi sekarang dia walaupun sudah break dia punya bearish trend secara minornya ini, tapi dia sekarang berada di fase koreksi yang mana dia akan ditekan kembali ke Quasimodo levelnya di angka 0,00015566 seperti itu ya. Jadi untuk Luna seperti itu, saran saya jangan terlalu berharap teman-teman, dan turut juga berduka cita buat teman-teman yang sudah megang Luna dari angka $100 ya, dan nggak mau jual-jual sampai harga sekarang ya. Bisa diambil pelajarannya. Intinya di dalam trading itu kita jangan berekspektasi bahwa blue chip itu sudah pasti aman, karena Luna ini dulu termasuk blue chip, dan kita bisa belajar dari Luna ini bahwa koin blue sekuat Luna pun seperti itu ya, dia bisa jatuh dan bisa collapse sampai keadaannya seperti sekarang. Oke.
Ini aja teman-teman yang mau gue sharing di dari kriptomologi sekarang. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan juga kalian bisa bantu like video ini serta share ke teman-teman kalian lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan bikin kontennya buat kalian. Jangan sampai teman-teman ketipu sama grup-grup Telegram yang menawarkan investasi mengatasnamakan saya ya, karena saya nggak pernah punya jasa investasi atau apapun itu, nggak punya grup di Telegram juga yang nawarin investasi. Jadi hati-hati kalau disuruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Mungkin sampai situ aja teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.